Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei terjadi secara serentak di tingkat nasional. Puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia dan akan berjalan menuju Istana Negara untuk menuntut 10 tuntutan terkait dengan kesejahteraan kehidupan para buruh kepada pemerintah. Jawab kalian adalah rezim anti-rakyat. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, yaitu Mas Suharjono. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Terkait demo buruh hari ini, tahun lalu dari IG-nya sendiri simbol yang digunakan merpati. Mengapa tahun ini yang digunakan simbol sepatu? Ya, jadi gini, setiap tahun teman-teman jurnalis yang tergabung di AJI, kita sadar betul bahwa kita bagian dari buruh. Makanya kita juga ikut memperingati May Day ini. Tema tahun ini kenapa kita mengambil simbol sepatu? Karena ini terkait dengan tahun politik yang kebetulan tahun ini banyak partai politik dan banyak pemilik media yang kebetulan terjun ke politik. Nah, mereka ternyata tidak hanya sekedar menggunakan media sebagai tempat untuk pemberitaan, tapi juga menggunakan media untuk kerja-kerja politik, untuk membangun opini, termasuk mendukung pencalonan mereka menjadi calon presiden dan lain-lain. Dan ini yang kami kritisi, media harus tetap kredibel, harus tetap independen, tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Tidak boleh pemilik media, meskipun dia memiliki media yang cukup besar, kemudian dengan semau-maunya sendiri menggunakan untuk kepentingan kampanye. Ini yang kita kritisi. Jadi simbol sepatu adalah kita jurnalis tidak boleh berada diinjak-injak oleh para pemilik modal yang menggunakan medianya untuk kepentingan mereka. Intinya itu yang paling. Kalau terkait dengan pergantian pemerintahan, harapan apa yang diinginkan oleh AJI? Ya, terkait dengan pemilu ini, kita juga meminta kepada pemerintah untuk serius memperhatikan nasib buruh, terutama khususnya buruh-buruh pekerja jurnalis. Yang kedua, kita juga meminta kepada pemerintah baru nanti untuk mengusut kasus-kasus kekerasan yang dilakukan di masa lalu hingga sekarang dan banyak belum terungkap. Ada 8 kasus kematian wartawan yang sampai sekarang masih belum ketahuan siapa pelakunya. Salah satunya adalah yang akan habis tahun ini masa berikutnya kasus Udin di Jogja. Hari ini kami memasang baliho cukup besar di gedung Dewan Pers yang isinya menuntut penurunan kasus Udin. Selain kasus ini ada 7 kasus wartawan lain yang terbunuh tanpa ada pelaku yang jelas. Nah, ini yang akan menjadi pemerintah baru ke depan harus memperhatikan soal-soal itu. Oke, Mas, terima kasih ya. Sekian laporan dari saya di Bundaran Hotel Indonesia. Kembali ke studio.